Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara apologet Kristen yang satu ini sangat keren dan sangat dahsyat. Dia menjawab semua pertanyaan Juma, bahkan tidak memberi ruang bagi Juma untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Tetapi sebaliknya, dia menunjukkan bahwa Juma terlalu botol terhadap Alkitab dari jawaban-jawaban yang dia sampaikan. Langsung saja kita lihat videonya dan dukung apologet Kristen ini dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Mari kita simak dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Ada Suma. Selamat siang Suma. Siang, saudaraku. Oke, mantap. Selamat, saya tungguin dirimu Suma. Oke. Mau diskusi apa Bang Suma? Temamu, kawan. Oke, tema saya. Oke. Iya. Ya silakan. Ada yang mau Anda sampaikan, mau menjawab itu atau apa? Silakan. Silakan. Saya mute. Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan di dalam Al-Quran, jika ibu mengajak kita kemudian untuk keluar dari Islam, kata beliau, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Coba kamu tunjukkan akhlak Yesus pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan mama atau ibu atau mam atau bunda. Yang saya tahu Tuhan kamu itu dari Yahudi itu tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya itu dengan panggilan mama atau ibu atau panggilan bunda. Selamanya dia memanggilnya perempuan. Silakan. Ini aja, jangan bergerak kemana-mana. Oke, siap. Oke, di mute dulu ya Bang Suma ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk teman-teman di bawah, bantu tap-tap layar. Dan yang untuk Kristen maupun Islam, jangan ada yang saling banned satu sama lain ya. Baik itu banned akun saya ataupun banned akun Bang Suma ya. Oke, begini. Ketika Bang Suma bertanya, di mana Yesus memanggil Maria sebagai ibunya? Ya toh? Ya. Di dalam Alkitab, ya, Yesus selalu memanggil Maria dengan sebutan wanita. Kenapa? Karena Maria hanyalah sebagai alat untuk kedatangan Yesus, sebagai wadah untuk kedatangan Yesus sebagai sang Mesias. Ya. Nah, ketika Bang Suma juga membawa mengenai hal kepada orang tua ini untuk menjawab mengenai perbuatan baik daripada Nabi Muhammad, maka di dalam hadis Muslim nomor 302, I'm sorry be happy Bang Suma, Muhammad mengatakan bapaknya di neraka. Ya, silakan. Saya masih konsentrasi di situ. Ini aja dulu, wanita makhluk yang paling terdekat dengan Yesus. Pernah tidak Yesus memperlakukan wanita tersebut dengan akhlak yang baik? Itu aja dulu. Orang yang melahirkan kita, Yesus konon ceritanya datang di muka bumi memberikan contoh. Wanita yang melahirkannya, ketika ditanya, Yesus, ibumu datang. Siapa ibuku? Coba, ibunya bicara baik-baik sama dia. Wahai perempuan, waktuku belum sampai. Ini apa ini? Tolong tunjukkan akhlak yang baik. Itu dulu, perbuatan Yesus kepada orang yang melahirkan dia dulu. Jangan kemana-mana. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan, fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik kepada ibumu. Coba, contoh yang baik dulu dari Tuhan kau itu, silakan. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke, sudah Bang Suma. Ya. Oke, lihat ya Bang Suma ya. Oke. Jadi begini Bang Suma ya, saya sudah katakan tadi bahwa Maria hanyalah sebagai alat bagi kedatangan Yesus. Ya. Nah, ketika Bang Suma mengatakan ketika Maria datang terus Yesus, ada orang yang berkata kepada Yesus, ini ibumu. Yesus berkata, siapa ibuku? Anda harus baca dulu baik-baik ayat itu berbicara mengenai apa. Yesus juga berkata di situ, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Aku berkata kepadamu, ya, orang yang melakukan firmanku, itulah ibuku dan itulah saudara-saudaraku. Ketika berbicara mengenai Maria, saya sudah katakan bahwa Maria hanyalah sebagai alat, sebagai wadah untuk kedatangan sang Mesias, sebagai kedatangan sang juru selamat di dalam dunia. Makanya Yesus selalu memanggil dia perempuan atau wanita. Silakan. Dan sebentar, lalu tadi fokus saya, Anda juga belum menjawab pertanyaan saya mengenai perbuatan baiknya Nabi Muhammad. Kalau Anda katakan dari orang tua, sementara Muhammad juga mengatakan bapaknya di neraka dan perempuan dia katakan sama seperti guguk. Monggo. Jadi kalau ini saja kamu tidak bisa lolos, maka jangan pernah mencari kemudian sesuatu yang impas terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yesus kamu katakan hanya menjadikan wanita Maria ini sebagai alat. Betapa kejamnya akhlaknya Tuhan kau itu. Adam datang ke atas muka bumi ini tanpa mengorbankan seorang wanita. Kenapa sosok Tuhan kamu justru merobek selaput perawan seorang wanita yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, bahkan wanita tersebut diusir dan diungsikan, bahkan difitnah sebagai pesina. Apa pembalasan Yesus kemudian kepada wanita tersebut? Hanya dengan panggilan wanita, wahai perempuan, wahai perempuan. Coba. Sedangkan dalam kitabmu sendiri dikatakan, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, orang Kristen wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi kalau kamu mencontoh Yesus, maka orang Kristen tidak boleh memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama, mam, bunda, mami. Tapi Kristen harus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Kira-kira enak? Coba sebentar ini, habis ini kau panggil ibu, wahai perempuan, aku ingin makan. Coba kau perhatikan. Nah, ini dulu akhlak yang paling terkecil. Bayi imut yang dibesarkan begitu susah, dikandung, dibesarkan seorang diri tanpa seorang ayah, dengan fitnah kaumnya, kemudian tiba-tiba dia memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan perempuan. Yesus, ya perempuan. Yesus, ya wanita. Yesus, ya perempuan. Ini akhlak yang kamu contoh. Ini yang kamu andalkan. Ini aja dulu. Perbuatan baik yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah kepada orang tua. Ingat, ketika Rasul Muhammad SAW kemudian mengatakan, apabila kedua orang tuamu mengajak engkau murtad, mengajak engkau kemudian keluar dari Islam, perlakukanlah dia dengan baik, bil ma'ruf, perkataan yang indah. Itu kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi di dalam Lukas 14 nomor Lukas 14 nomor 26. Apabila seseorang tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini akhlak. Ini yang kau contoh. Hah? Orang Kristen Indonesia itu kelihatan berakhlak karena dia hidup di Indonesia di tengah-tengah umat Islam. Coba kamu lihat Eropa, bagaimana akhlaknya orang-orang Kristen di sana. Tapi enggak usah melebar. Kasih saja bukti bahwa orang Kristen meneladani Yesus dalam segi hubungan terhadap orang yang telah melahirkan kita. Kalau kepada ibu kandung kita tidak berbuat baik, maka sejuta bermiliar perbuatan baik kepada orang lain percuma. Di sini Anda sudah gugur. Agama kalian itu agama yang sangat luar biasa, biadab ketika itu. Yesus tidak pernah memanggil ibu kandungnya dengan panggilan mama, ibu, mam, bunda, tapi selalu memanggilnya dengan perempuan. Luar biasa. Silakan Anda bertanggungjawabkan. Oke, sudah diulang-ulang dari tadi ya kepada Zuma bahwa Maria adalah alat wadah kedatangan Yesus. Ya, kalau kemudian Zuma mengatakan bahwa memperlakukan seorang wanita seperti itu adalah buruk, lalu bagaimana dengan di dalam Islam? Ya, di dalam Islam bagaimana? Dalam surah An-Nisa ayat 34, wanita boleh dipukuli. Ya, di dalam hadis Bukhari nomor 481, wanita disamakan dengan keledai dan guguk. Ya, nah ini apa? Ini justru lebih parah lagi akhlak daripada nabimu. Makanya di awal juga saya belum dapat poin dari jawabannya Zuma mengenai akhlaknya Nabi, akhlaknya Muhammad. Ya, nah jawaban saya adalah ketika Zuma bertanya mengenai Yesus memanggil Maria sebagai ibu, Yesus selalu memanggil Maria sebagai seorang wanita. Ya, apakah memanggil seorang wanita itu adalah perbuatan yang buruk? Enggak juga tuh. Lebih buruk lagi adalah ketika memanggil seorang istri itu gugup. Lebih buruk lagi adalah ketika memukuli istri sendiri. Ya. Coba Anda tunjukkan dulu kepada saya bahwa ada akhlak baik daripada Muhammad yang dia tunjukkan. Ya, saya sudah menjawab dari tadi, tetapi Anda belum ada menjawab pertanyaan saya. Monggo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan wasahibuhuma ya fid dunya ma'rufa. Perbuatlah baik kepada orang tuamu, kepada ibumu. Perbuatan-perbuatan baik kepada ibumu, meskipun mereka mengajak engkau murtad, tetap aja perlakukan kedua orang tuamu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Saudara mengatakan Maria adalah hanya alat, ibumu juga cuma alat supaya kamu itu ada di dunia. Dia adalah alat mesin agar engkau ada di dunia. Semua anak-anak itu ibunya adalah alat untuk anaknya ada di dunia. Kamu bertanya tentang akhlak, aku minta akhlak dari Tuhanmu Yesus, tunjukkan. Jangan kau cuma senyum-senyum, bahas istri, bahas ini dan seterusnya. Teladanmu ada dua. Yesus, perbuatan Yesus terhadap ibunya apa yang bisa kau dapatkan?
Paulus, rasulmu itu, perbuatan apa yang dicontohkan Paulus terhadap ibunya? Ada. Nama ibunya aja kita nggak tahu. Jadi nggak usah terlalu banyak buka komal, bahas Islam, bahas Nabi Muhammad. Tuhanmu alatnya itu bobrok. Kalau dia belajar di SD, SMP, SMA, nilai Tuhanmu itu 0. Percuma dia berbaik-baik sama orang. Bayangkan Lukas 14 nomor 26. Jika kau tidak membenci ibu kandungmu yang melahirkan kamu, ibu loh, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Apa ini? Binatang aja tak begitu. Pantasan aja agama negara-negara kafir ini kerjaan cuma menjajah terus kemana-mana. Ini akhlak dulu. Wanita yang melahirkan kita, masa kita hanya mengatakan dia kan cuma alat. Aku ada di dunia ini kan kau cuma alat aja. Kamu itu wajib menyembah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kalau kau tidak sujud kepadaku, kau akan masuk ke neraka. Itu kan berlaku terhadap Maria juga dari Yesus. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Lah Maria tidak percaya Yesus anak kandungnya itu Tuhan, berarti ibu yang melahirkan dia di neraka gitu. Jangan kau bawa-bawa akhlak Nabi Muhammad. Perbaiki dulu akhlak Tuhan yang kau sembah itu, yang bintang timur itu. Akulah bintang timur. Perbaiki itu dulu. Akulah bintang timur, bintang gilang gemilang. Faktanya ibunya aja nggak nyaman di depan umum. Wahai perempuan, waktuku belum tiba. Seakan-akan diajak ngapain? Seakan-akan ibunya ini mengajak dia mau ngapain? Wahai perempuan, waktuku belum tiba katanya. Mau ngapain emang? Hah? Jadi perbaiki dulu akhlak Tuhan yang kamu sembah itu, bro. Susah payah dia ibunya susah payah kemudian membersihkan nya. Pipis, orang tuanya terbangun tengah malam membersihkan pipisnya. Hari ke-8 orang tuanya yang membawa untuk sunat nonotnya. Lukas 26, Lukas 11, 27 dan seterusnya. Ibunya susah payah untuk menetekin dia. Habis itu di tengah-tengah orang dipanggilnya dengan panggilan perempuan. Ingat, Nabi Muhammad tidak pernah memanggil perempuan dengan panggilan anjing. Yesus memanggil perempuan dengan panggilan anjing, dengan panggilan iblis. Yesus selalu memanggil muridnya dengan panggilan iblis. Akhlak apa yang kamu ingin jual dari Tuhan kamu itu? Karena mati digantung. Itu mah jualan Romawi. Sekarang kembali kepada tema. Jangan kemana-mana dulu. Tunjukkan akhlak baik Yesus terhadap wanita yang melahirkannya. Ajarannya mana? Silakan. Nonaktif. Oh, jadi ulang-ulang. Mana? Ya, balik. Pertama, sebentar. Mute. Saya tadi diam ketika Anda bicara, oke? Ya, gunakan adab etika. Saya diam ketika Anda bicara. Oke, jadi gini, ya. Saya sudah ulang-ulang dari tadi semua. Ya, bahwa Yesus selalu memanggil wanita kepada Bunda Maria. Ya, Yesus selalu memanggil dia sebagai seorang wanita. Kemudian ketika Suma membawa Lukas 14 ayat 26 dengan berkata bahwa apabila kamu tidak membenci ibu kandungmu, maka kamu tidak akan menjadi pengikutku. Tanpa Suma membaca ayat itu dengan lengkap. Itu berbicara mengenai apa, Suma? Ya, itu adalah berbicara mengenai Yesus yang akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Di mana ini adalah berbicara mengenai orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus, lalu ingin mengikuti Yesus, lalu tidak disukai oleh keluarganya, dan mereka ingin membunuh orang ini. Ya, itu juga berkaitan dengan Matius 10 ayat 30 sampai yang ke-35. Ya, di mana itu adalah berbicara mengenai orang-orang yang ikut Yesus. Ya, yang mau dibunuh karena mengikut Yesus. Maka dengan demikian Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 bahwa dunia ini pun akan membenci kamu. Ya, itulah yang dimaksud dalam Lukas 14 ayat 26. Nah, mengenai Maria sudah saya ulang-ulang dari tadi bahwa Yesus selalu memanggil dia wanita. Ya, pernah nggak Yesus memanggil dia ibu? Nggak pernah. Saya sudah katakan dari tadi. Ya, lalu kemudian ketika Suma berbicara mengenai ini, Suma juga lupa bahwa Muhammad juga mengatakan bapaknya di neraka. Ini akhlak macam apa, Suma? Bapaknya loh, kalau nggak ada bapaknya ini, ya Muhammad gak bakalan ada. Kok malah di dalam hadis Muslim nomor 302, Muhammad malah berkata, sesungguhnya bapakmu dan bapakku ada di dalam neraka. Ini macam apa ini? Suma, ya, ini macam apa? Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 34 Muhammad mengajarkan bahwa istri boleh dipukuli. Ini wanita loh, sama-sama wanita loh. Ya. Aduh, pertanyaan saya dari tadi Anda tidak ada menjawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda berulang-ulang, tetapi pertanyaan saya mengenai akhlak daripada Muhammad Anda tidak mampu menunjukkannya.
Satu saja saya minta, akhlak daripada Nabi Muhammad. Silakan. Ya, saya sudah menunjukkan dari tadi, dan Anda juga sudah menunjukkan. Anda menunjukkan ya akhlak perbuatan Tuhan Anda itu yang tidak punya adab. Anak durhaka Tuhan Anda itu. Anak durhaka. Oke. Di dalam Keluaran 20, di 10 hukum Tuhan itu berbuat baik kepada ibu. Yesus lolos. Nehi merica ketum raja. Tuhanmu tidak lolos. Jadi saya rasa saudara Nathan, kelasmu masih jauh dek. Kamu harus banyak belajar. Untuk menghadapi saya itu kamu butuh 400 tahun dulu belajar, ya. Baru kau membahas-bahas Islam, ngais-ngais hadits yang kau membacanya pun tidak bisa. Sampaikan saja salamku kepada pendetamu yang pernah sekolah sampai S5. Bang Suma menantang mereka untuk berdiskusi. Kalau kamu masih jauh, kamu masih perlu 400 tahun belajar. Jawab dulu dong Suma pertanyaan Jawabanku saya. sudah sangat jelas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila orang tua kamu itu mengajak engkau murtad, maka berbuatlah baik kepada mereka. Lalu Muhammad kemudian mengatakan bapaknya di neraka loh. Sabar. Yang dimaksud bapak di situ, ingat, orang Arab ketika memanggil paman itu dengan panggilan abah atau abu atau bapak, itu paman. Paman yang di neraka itu Abu Lahab dan kok juga jadi paman? Abu Jahal. Oh iya dong. Iya dong. Kok jadi paman? Kamu itu hanya terjemahan kan? Coba bisa kau baca bahasa Arabnya? Bisa. Jadi paman. Bisa kau baca bahasa Arabnya? Bisa. Kenapa tidak diterjemahkan saja sebagai paman Ya, kalau gitu? Makanya jangan jadi umat terjemahan. Oke, tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Nggak mau kabur ya? Bukan, kita tidak level, Dek. Oh, jawab Ilmumu dulu nggak pertanyaan ada. saya dong. Akhlak baik daripada Muhammad. Saya sudah menjawab, Dek. Saya Apa yang sudah kau bilang. jawab? Rasulullah Muhammad sallallahu Oke. alaihi wasallam, sabar. Katanya kamu kok enggak ini, katanya lanjut, tidak berakhlak tadi. Katanya tidak lanjut. berakhlak. Sekarang jangan Lanjut. kau panik. Oh enggak, saya enggak panik. Lanjut. Rasulullah mengajarkan untuk berbuat baik. Tadi itu enggak boleh. Itu contoh akhlak. Sementara Yesus jangankan berkata di depan umum dipanggil orang yang melahirkannya dengan panggilan wahai perempuan. Pesundal juga dipanggil perempuan, gune. Ibunya juga dipanggil gune. Sama dengan dia menyentarakan ibunya dengan pesundal. Paham? Sampai sini paham? Oke, ketika kamu berkata seperti itu, lalu kenapa di dalam hadits Sahih Bukhari Hadits lagi. wanita dikatakan sama seperti gugur? Hadits lagi. Ilmumu belum bisa sampai ke sana. Katakan bahwa Matius 15. Bukan lagi sebentar dulu dong. Ya, waktu saya enggak lama di sini ya. Ilmu enggak imbang. Kamu masih perlu belajar. Jangan kepanikan, Membaca hadis dengan melihatnya dengan kacamata yang sehat, dengan apa maksud saya gini. Kamu harus belajar tentang agamamu. Ngapain saya panik? Gantian dong. Saya panik samamu, ilmu enggak ada. Kalau nggak panik, gantian ngomong dong. Kenapa ini? Oke, saya bertanya lagi ya. Satu kali pertanyaan. Pertanyaan saya belum dijawab. Perbuatan baik Tuhanmu Yesus Pertanyaan saya belum terhadap dijawab. wanita yang melahirkan. Ada atau tidak ada? Kutanya dulu. Pertanyaan saya saja kau belum jawab. Kutanya dulu. Ada tidak perbuatan baik? Saja, kau belum Ada jawab. tidak perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkannya? Ada nggak? Aku kan jawab pertanyaan saya, Suma. Ada tidak perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkannya? Pertanyaan saya ya, Suma ya. Ingat teman-teman, Pertanyaan saya ini kau belum pertanyaan saya. jawab. Ada tidak perbuatan baik Pertanyaan saya Yesus kau belum jawab, terhadap wanita yang Cuma mau melahirkannya? lari loh dari Ada nggak? pertanyaan saya loh, teman-teman. Terlalu Ada nggak? sulit memang untuk menjawab pertanyaan saya, Suma ya. Terlalu Ada sulit ya tidak? menjawab pertanyaan saya ya. Ada tidak sambil kau cari di Jawab Google, dulu matamu pertanyaan itu saya. muter-muter cari Google, cari Jawab materi. dulu pertanyaan Ilmumu saya. masih nihil. Tangan anak saya muda. di sini, ngapain saya buka-buka saya Google? matamu Tangan ke saya sini di dong. Matamu ke sini dong. Matamu kenapa bukan ke saya? Tangan saya di Kenapa sini. matamu di Mata layar? saya juga di HP. Matamu ke layar dong. Kenapa larinya ke Google kau? Lah, saya nggak buka Google kok. HP saya cuma satu kok. Gimana sih? Matamu itu kemana Coba matamu? jawab pertanyaan saya. Matamu ke saya dong, Jawab kayak saya pertanyaan nih. Nih mata saya ke depan. Ya, Coba jawab kau. pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya matanya dulu. kenapa bukan ke Mana akhlak saya? baik daripada Muhammad? Matamu harus ke saya. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari semua. Jangan. Ayo, jawab. Matamu harus ke saya, jangan ke Ayo, Google. jawab dulu. Ke Jawab saya, dulu matanya ke pertanyaan saya. Matanya ke saya Jawab dong. dulu pertanyaan saya dong. Kenapa takut kali menjawab pertanyaan saya ini semua? Terlalu sulit ya menjawab pertanyaan saya mengenai akhlak baik daripada Muhammad ya. Ya. Mulutmu lebih Satu lincah saja saya daripada minta. matamu. Satu saja Saya saya minta sudah perbuatan baik menunjukkan. daripada Muhammad. Ya. Perintah Rasulullah dipraktekkan. Rasulullah kemudian mengatakan tidak boleh berkata kepada ibu, apalagi memanggilnya dengan panggilan pelacur. Yang saya sundal. tanya adalah perbuatan Nah, itu- baik daripada itu perbuatannya. Muhammad. Itu perbuatannya. Perbuatan itu apa sih, Suma? perbuatannya. Kamu tahu apa arti Perbuatan itu Suma? yang dipraktekkan. Oke? Yang dipraktekkan. Dia tidak Bagaimana dia pernah mempraktekkan dengar. sementara bapaknya dibilang di neraka? Dia, saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi. Aduh, Zuma. Saya sudah jawab tadi. Oke? Astaga. Saya sudah jawab. Nah, sekarang Apa kau yang kau tunjukkan. jawab?
Sekarang kau Apa yang tunjukkan. kau jawab? Coba kau tunjukkan Apa yang akhlak kau baiknya jawab, Yesus Suma? kepada ibunya. Coba. Satu aja. Pertanyaan saya saja kau belum bisa jawab kok. Ini kan kamu yang menentang. Perbuatan Ada baik Yesus pertanyaan kepada saya, ibunya kau mana? belum bisa jawab. Perbuatan baik Pertanyaan Yesus saya kau kepada belum bisa ibunya. jawab kok. Perbuatan Kenapa baik bisa jawab Yesus pertanyaan kepada saya, ibunya ada nggak? Kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja cuma gitu loh. Gak ada kan? Oke teman-teman, saya rasa Oh, sudah kabur. cukup ya. Oh, kabur dia. Kita tinggalkan Oh, kabur. formal Kabur. dajjal bermata imut ini. Ini Dajjal dia bermata akhlaknya. imut. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Tidak Muhammad. ada Mantap. ilmu, tidak ada Inilah apa-apa, akhlak yang diajarkan oleh Muhammad. tidak ada isinya. Yang pada Inilah kesimpulannya akhlak yang diajarkan oleh Muhammad. manusia yang makhluk yang bernama Yesus yang mereka sembah Inilah itu akhlak yang diajarkan oleh tidak Muhammad, ada ya, teman-teman, satupun ya. perbuatan baiknya kepada wanita yang telah Seperti ini melahirkannya. yang diajarkan Oke? oleh Muhammad. Cuma Oke ya. seperti itu yang diajarkan oleh Muhammad. Dia sibuk menghujat Rasulullah, Oh, sibuk siapa menghina yang menghujat? Rasulullah. Saya bertanya Harusnya loh. dia ke rumah Saya sakit bertanya memperbaiki loh. matanya. Biar Saya kalau debat bertanya. itu Kenapa kau tertuju panas? kepada lawannya, bukan Takut kepada ya? Google. Takut ya? Lawannya Takut di ya sini menjawab matanya ke pertanyaan sana. saya ya? Makanya- Ini. makanya udah panas Matanya ya? ke sana. Harusnya Takut ya? orang diskusi Takut ya menjawab minta pertanyaan buka saya ya? kamera, lawan diskusi yang Takut- ditatap, bukan takut dia kamera. menjawab pertanyaan Kameranya saya, aja dilihatin teman-teman. kayak gini terus. Ya? Itu apa Takut diskusi apa? pertanyaan saya, Kamu yang teman-teman, tidak ya? punya akhlak, kamu mengundang Takut orang dia. ke atas, Ya? ke atas kamu mengundang Takut orang, dia menjawab tapi tamumu pertanyaan kau nggak saya. tatap, kau cuma tatap kamera, Aduh, kau tatap Google terus. Dia menjawab pertanyaan saya. Aduh, Cari di Google. Cuma. Kenapa Jawab gitu? pertanyaan saya, Suma. Buka Jawab komal pertanyaan itu saya. pertanggungjawabkan pakai Takut ya ilmu. udahlah ya Suma ya. Ternyata nggak mampu menjawab ya teman-teman ya Suma ya. Nggak pernah lihat saya kan, Bye attitude-nya. Suma. Ya, ternyata Suma nggak mampu menjawab ya teman-teman ya. Dia cuma lari ke sini ujung-ujungnya apa? Menunjukkan akhlak buruk. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, seperti itulah akhlak yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Luar binasa memang ajarannya. Ya. Pertanyaan saya tidak dijawab dari tadi saudara-saudara. Ya. Ada tidak dia menjawab pertanyaan saya? Enggak. Kalau dia mau mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada orang tuamu walaupun mereka mengajakmu murtad, lalu bagaimana dengan hadis Sunan An-Nasai nomor 3991? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Luar biasa. Ya. Di sini dikatakan, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi kalau ibu kalian mengganti agamanya, ibu kalian mualaf atau ibu kalian murtad, maka bunuhlah dia. Itu Nabi Muhammad yang memerintahkan. Ya. Itu Nabi Muhammad yang memerintahkan. Lalu Suma berkata bahwa tidak Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita sudah simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas dan membicarakan tentang Yesus dan hubungannya dengan Maria. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa secara manusia Maria dengan Yesus adalah ibu dan anak. Yesus adalah anaknya Maria dan Maria adalah ibunya Yesus. Tetapi kenapa Yesus kemudian sering memanggil Maria sebagai wanita atau perempuan? Ya, karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, ya, menjelma menjadi manusia melalui rahimnya Maria, tetapi tidak melalui persetubuhan, ya, atau tidak melalui hubungan, ya, dengan suaminya Yusuf. Ya, jadi artinya bahwa Yesus adalah manusia yang sangat sempurna dan juga Allah yang sejati, ya. Sehingga itulah alasannya kenapa Yesus kemudian sering menyebut Maria sebagai wanita atau perempuan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu ya, ini tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus, tetapi juga berbicara tentang keilahian daripada Yesus, ya, dimana dalam hal ini pun Yesus menunjukkan diri sebagai yang maha kuasa, ya. Nah, tentu saja hal ini tidak dipahami oleh Juma, ya, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Juma tidak
punya pengetahuan tentang Alkitab. Ya, konsep-konsep seperti ini tidak bisa dipahami oleh Juma. Ya, salah satunya kenapa Yesus menyebut Maria sebagai wanita atau perempuan. Ya, kenapa tidak menyebutnya sebagai ibu? Ya, saudara dalam Tuhan, wajar saja kalau Juma tidak mengerti hal ini, ya, karena dia tidak punya pengetahuan yang baik tentang Alkitab. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan benar. Bahkan sedikit pun dia tidak mengerti konsep daripada Alkitab. Apalagi berbicara tentang Yesus, ya, Allah Tritunggal, Yesus hubungannya dengan Maria dan Yusuf, ya, Yesus dengan murid-muridnya, dan sejarah Alkitab lainnya. Tidak dipahami oleh Juma. Kalaupun hari-hari ini dia membicarakan tentang Yesus, tentang Alkitab, saya katakan bahwa dia hanya sedang beropini. Dia hanya sedang membangun narasi-narasi yang menurutnya benar. Ya. Tapi belum tentu benar menurut ukuran Alkitab. Kita bisa pahami dari penjelasan atau penjabaran Juma terhadap ayat-ayat Alkitab selalu saja ngawur dan selalu saja tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Apologet Kristen di video tadi sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia dengan mudah, ya, menjawab apa yang menjadi pertanyaan Juma, ya, dan tentu jawabannya adalah Alkitabiah, dan secara tidak langsung dia menunjukkan bahwa Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali, ya. Luar biasanya penjelasan apologet Kristen ini, ya, sangat baik sekali, dan tentunya kalau kita perhatikan jawaban-jawabannya, maka jawabannya sangat menguatkan iman kita tentunya. Ya, kita berdoa terus buat beliau dan juga buat para apologet lainnya supaya mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka juga semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa terus bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan share video ini, atau bagikan video ini kepada banyak orang supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.